Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Eh, Sebentar ya, ini suaranya kecil banget kayaknya. Ya, jadi kita mulai ya di pertemuan 13 akan membahas terkait genesitas virus. Ya, di sebelumnya mohon maaf kalau ibu tidak terlalu maksimal gitu ya, karena suaranya juga masih parau. Gitu. Kalau kita cari pengganti lain kayaknya udah nggak ada ya. Ya, nah, di eh, minggu lalu kita udah sempat bahas terkait dengan obat-obatan untuk penyakit-penyakit ya pada sistem imun. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan virus gitu ya, karakteristik daripada virus. Nah, tersumbat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang patogenisitas virus. Nah, tiba-tiba tersumbat ya. Ya, eh, Adapun poin-poin yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan patogenisitas itu sendiri. Jadi apa itu patogenisitas ya? Kemudian pengertiannya apa? Kemudian klasifikasi daripada patogenisitas itu apa? Ya, patogenisitas ini sering sekali dikaitkan dengan yang namanya istilah virulensi gitu ya. Jadi virulensi dan patogenisitas itu sering sekali sulit dibedakan bagi sebagian orang gitu. Dan nanti kita akan melihat ya apa sih yang membedakan antara patogenisitas dan virulensi. Nah, Belinda jangan lupa di screenshot ya apa namanya awal, tengah, dan akhir yang kelihatan jamnya ya. Sudah, Ibu. Aduh, ini kok tiba-tiba tersumbat ya. Nah, oke. Kemudian klasifikasi daripada patogenisitas dan klasifikasi daripada virulensi itu apa saja. Lalu kita akan membahas juga terkait dengan faktor-faktor penyebab adanya patogenisitas virus dalam tubuh kita, gitu ya, dalam tubuh manusia. Mulai dari karakteristik si virus itu sendiri, ya, bagaimana bisa virus tersebut, setiap karakternya menggambarkan kemampuan dia untuk menginfeksi sel kita, gitu ya. Kemudian ada namanya infectious dose, ya, dosis infeksius. Jadi jumlah daripada virus yang dapat menyebabkan penyakit, gitu ya. Apakah harus satu kopi virus saja ya sudah cukup menyebabkan infeksi, atau harus banyak jumlah kopi ya baru bisa menyebabkan infeksi. Dan dosis infeksius ini beda-beda dari setiap virus. Ya, nanti kita akan bahas misalnya virus corona dia butuh berapa persen sih, berapa jumlahnya sih virusnya, kopinya atau satuannya unit gitu ya untuk bisa menghasilkan 50% infeksi dalam tubuh manusia. Selain itu juga faktor host gitu ya, faktor inang. Ya, jadi inang atau tubuh kita ya manusia ataupun hewan lain sebagainya yang menjadi target virus itu juga memerankan peran penting untuk bisa diinfeksi atau tidak. Jadi sebenarnya bau karakteristik virusnya eh, seperti apa, tapi yang memainkan role penting itu adalah hostnya gitu ya. Kemampuan hostnya untuk apa namanya imunokompetensi gitu ya, kompetensi sistem imun pada diri host yang dapat mencegah adanya infeksi dari virus. Kemudian faktor lingkungan juga ada ya. Selanjutnya kita akan bahas, nanti akan ada dua contoh virus yang akan Ibu bahas ya, yaitu virus varicella zoster dan juga virus rabies. Yang akan kita bahas sedikit meskipun minggu lalu kita udah sempat membahas ya dua virus tersebut. Sekaligus terapi untuk keduanya itu bagaimana. Sehingga teman-teman nanti punya gambaran ya terkait dengan bagaimana nanti presentasi di apa namanya di presentasi teman-teman nanti ya. Eh,
Ya, kita masuk di patogenisitas. Aduh, ini tiba-tiba. Patogenisitas itu diartikan sebagai kemampuan suatu virus begitu ya, ataupun apapun itu ya patogen untuk bisa merangsang munculnya penyakit ya. Jadi patogenisitas adalah kemampuan suatu patogen menyebabkan penyakit ya, yang dimana biasanya proporsinya itu bisa menyebabkan penyakit. Kita hitung dulu proporsinya berapa ya. Pengukurannya dari jumlah proporsinya atau unitnya atau infeksius dosnya ya. Secara umum bisa juga ditentukan dari penelitian yang sudah ada atau natural outcome gitu ya. Ada banyak produk-produk alam yang sudah terjadi yang dapat menginfeksi manusia. Proporsi tersebut juga bisa apa namanya dipengaruhi oleh ukuran, ya, ukuran dari virus itu sendiri, ya kemudian jumlah jumlah virus tersebut atau infeksius dosnya, dan juga faktor-faktor dari sel inang, gitu ya, dari faktor si manusianya seperti apa, dari genetiknya kah, ya pola hidupnya gitu ya, termasuk salah satunya adalah usia. Jadi usia itu sangat berperan penting dalam apa ya, tolok ukur untuk melihat sistem imun kita bekerja dengan baik atau tidak ya. Jadi kalau udah usia 45 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas lah itu biasanya sistem imunnya sudah tidak sekuat, tidak seprima biasanya gitu ya. Nah, nah ini adalah eh, perbedaan antara patogenisitas dan virulensi. Aduh. Jadi patogenisitas itu dia adalah kemampuan mikroorganisme untuk bisa menyebabkan penyakit dalam konteks kualitatif gitu ya. Jadi mampu atau tidak ya patogen tersebut menyebabkan penyakit ya itu. Jadi patogenisitas adalah kemampuan kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit dalam konteks kualitatif ya, mampu atau tidak, ada atau tidak infeksi yang ditimbulkan begitu ya. Sedangkan kalau virulensi dia adalah the degree ya, derajatnya atau levelnya ya. Kalau memang dia menyebabkan penyakit gitu ya, eh, derajat penyakit yang bisa dia infeksikan ke dalam tubuh kita apa gitu ya, separah apa gitu ya, atau dalam konteks kuantitatif property ya, dia kalau ada jumlahnya berapa sih si virus itu untuk bisa menyebabkan penyakit ya, dan penyakit yang dihasilkan itu menyebabkan kematian kah atau menyebabkan apa namanya, menyebabkan kematian atau menyebabkan gejala biasa saja ya. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman. Jadi itu ya, misalnya kalau kita berbicara virulensi atau patogenisitas ya, contohnya seperti virus flu ya, ada H5N1 dan ada H1N1 ya. H5N1 misalnya ya, dia tidak dia apa namanya, gejala yang dihasilkan itu sangat parah
gitu ya, sehingga bisa berujung pada kematian. Sedangkan kalau H1N1 ya sangat jarang sekali kasus kematian yang dilaporkan, gitu ya. Jadi itu eh, untuk daripada virulensi ya. Nanti kita lihat ya siapa yang masuk di high virulence, siapa yang masuk di virulent, dan siapa yang masuk di avirulent ya. Dan korelasi daripada virulensi itu sendiri ya itu terkait dengan abilitas ya, kemampuan patogen untuk bisa replikasi ya di dalam host, dan bisa menyebabkan faktor yang bisa disebabkan oleh ada faktor-faktor lain dari sel host tersebut ya. Itu kondisional ya. Jadi intinya patogenisitas adalah mampu tidaknya suatu patogen menyebabkan penyakit. Kalau virulensi, kalau dia bisa menyebabkan penyakit, seberapa parah sih sakit yang bisa dia infeksi gitu yang dihasilkan. Nah, baik keduanya bisa digunakan untuk apa namanya? Bisa menyerang kelompok ya, kelompok tertentu atau spesies tertentu ya. Jadi spesies apapun bisa kena patogenisitas dan faktor virulensi. Tadi ya, kita berbicara tidak hanya manusia, ternyata bakteri juga bisa diinfeksi oleh virus. Ya, dan bisa juga oleh dari grup-grup gitu ya, dari host 1 ke host 2 ke host 3 ke host 4, atau orang-orang yang berada di sekitar host yang pertama kali diinfeksi. Itu juga bisa menjadi faktor adanya patogenisitas dan virulensi. Kemudian namanya. Di sini juga ya, kalau kita lihat perbedaan utamanya, patogenisitas itu hubungannya erat dengan kontribusi genetik. Ya, jadi genetik itu juga berperan penting dalam muncul atau tidaknya patogenisitas itu sendiri. Sedangkan kalau virulensi, ya faktor utama yang mempengaruhi kemampuan si virus tersebut menyebabkan kematian atau tidak, itu biasanya dari environmental atau lingkungan. Jadi kemampuan virus tersebut untuk mereplikasi dirinya, untuk menginfeksi manusia, itu balik lagi ke faktor lingkungan itu ya, ke lingkungan yang menyebabkan keparahan. Tapi mereka juga bisa patogenisitas juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan tapi tidak besar. Virulensi juga bisa dipengaruhi oleh genetik tapi tidak besar ya. Kalau virulensi itu ada yang namanya uh, melibatkan proses transmisi atau penularan penyakit, ada yang secara horizontal dan ada yang secara vertikal ya. Singkatnya ya, uh, sebuah organisme ya, baik itu spesies atau subspesies atau strain yang memiliki kemampuan atau sifat patogenik ya atau tidak, itu tergantung dari kondisi ya, dari level virulensi yang dia punya dalam tubuh gitu ya, dalam tubuh manusia atau targetnya. Jadi mampu atau tidak dia menyebabkan penyakit itu diukur dari level virulensi yang mampu dia hasilkan ketika sudah penetrasi ke dalam sel tubuh ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke patogenisitas tadi ya. Patogenisitas atau faktor-faktor yang mempengaruhi patogenisitas itu mostly ya secara dikode secara genetik. Ya, soalnya kalau bakteri tersebut gitu ya, ada bakteri yang patogenisitasnya itu dari kromosomnya gitu ya, dari kromosomnya sudah punya kemampuan untuk menginfeksi di level apa gitu si host yang atau targetnya. Sedangkan ada juga yang dari plasmid ya, dari kemampuan dia menghasilkan penyakit bisa dari si plasmidnya itu sendiri ya. Plasmidnya kekuatan plasmidnya seperti apa, ada protein apa di plasmidnya gitu ya, kemampuan plasmidnya ditutupi oleh protein yang dihasilkan gitu ya. Gitu. Jadi nanti kehadiran daripada informasi genetik dari plasmid misalnya ya bisa memberikan variability si bakteri tersebut ya, mampu atau tidaknya dia menembus daripada sel host target gitu ya. Eh, Nanti juga akan menyebabkan patogenitas ya, patogenitasnya itu ada beberapa macam gitu ya, ada yang uh, highly virulent gitu lah, ada yang avirulent.
tapi balik lagi ke genetic contribution-nya. Di sini contohnya yang berbahaya itu ada Carnivorous Streptococcus dan Neisseria meningitidis. Ini adalah kelompok bakteri yang patogenisitasnya masuk ke kategori highly virulent, artinya bisa menyebabkan kematian. Ya. Nah, kemudian patogenisitas sendiri dibagi menjadi dua, ada primary pathogen atau obligatory, dan ada opportunistic pathogen atau conditionally. Itu ya. Maksudnya apa? Kalau primary pathogen, ya jelas ya dia meskipun masuk ke tubuh orang yang sehat, dia bisa menyebabkan penyakit. Padahal tubuh orang tersebut sistem imunnya lagi prima, gitu ya, tubuhnya lagi sehat-sehatnya. Ya konsumsi makanan, tidur, aktivitas fisiknya bagus gitu ya, tapi bisa menyebabkan penyakit ya. Misalnya kayak salmonella dan varicella gitu ya, yang bisa hadir di tubuh seseorang yang sehat dan menyebabkan orang tersebut tipes dan juga cacar air gitu ya. Nah, biasanya ya primary patogen ini biasanya di preventif gitu ya, di prevent, dicegah dengan menggunakan vaksinasi gitu ya. Untuk bisa membentuk antibodi yang defense terhadap patogen tersebut. Kemudian ada juga yang disebut opportunistic pathogen. Opportunistic pathogen ini dia hanya bisa menyebabkan penyakit kalau dia masuk kepada orang yang pada saat itu lagi sakit, gitu ya. Jadi orangnya lagi sakit atau orangnya lagi sehat tapi kulitnya terluka atau habis kena apa namanya senyawa kimia sehingga menyebabkan gangguan sistem imun, ya. Kemudian eh namanya begadang karena ngerjain laprak, ya, sehingga kurang tidur dan lain sebagainya atau habis operasi misalnya ya. Nah, itu bisa menyebabkan potensi untuk terkena opportunistic patogen. Patogen yang masuk karena ya dia melihat bahwa potensi dia menimbulkan penyakit pada seseorang ini besar karena orang itu udah sakit gitu ya. Itu bisa kita juga bilang ya kayak secondary infection gitu ya, infeksi sekunder. Ya, tadi misalnya teman-teman atau siapa gitu ya, seorang pasien, tadi dia ke rumah sakit karena sakit kepala gitu ya. Tapi kita ketahui di rumah sakit ada yang namanya infeksi nosokominal gitu ya. Banyak sekali bakteri-bakteri umum ataupun patogen-patogen umum yang ada di rumah sakit yang bisa bikin orang yang sehat atau yang sakitnya berbeda dengan si infeksi tersebut menjadi sakit gitu ya. Nah, itu juga masuk di opportunistic pathogen ya. Atau tadi ya dalam tubuh kita kan punya flora normal ya. Misalnya kayak Staphylos, Escherichia coli, Lactobacillus gitu yang membantu proses pencernaan kalau misalnya E. coli gitu ya. Nah, ternyata ketika sistem tubuh kita melemah gitu ya, tadi makan sembarang gitu ya, pola-pola hidupnya berantakan, tidur kurang, makannya pun yang nggak bersih gitu ya. Nah, E. coli tadi menjadi lebih apa ya namanya ya mutasi gitu ya, berkembang menjadi bakteri yang jahat ya, sehingga menyebabkan adanya penyakit pada seseorang tersebut. Jadi patogenisitas tadi terbagi menjadi dua, ada primary pathogen dan ada opportunistic pathogen. Kalau primary, ya jelas dia bisa menyebabkan penyakit pada orang yang sehat, ya. Sedangkan opportunistic pathogen, dia cari kesempatan untuk bisa menginfeksi seseorang dengan cara masuk ke tubuh orang yang lagi sakit atau lagi ada luka, ya, atau habis operasi. Atau kondisi di mana tubuh seseorang itu lagi lemah sistem imunnya. Sehingga menjadi kesempatan bagi dia untuk bisa menyebabkan penyakit dan mereplikasi dirinya. Gitu ya. Oke. Contohnya kalau oportunistik itu juga ada herpes simplex virus. Berbeda dengan patogenisitas, kalau virulensi dia terbagi menjadi tiga. Ada avirulen, ada virulen, dan ada highly virulent. Ya. Kalau avirulen itu ya dia tidak menyebabkan penyakit ya. Keberadaan dia tidak menyebabkan penyakit ketika masuk ke dalam tubuh. Karena pertama, misalnya dia mau masuk lewat kulit, kulit kita lagi prima gitu ya. Kulit kita udah nolak duluan gitu.
ya mungkin karena habis pakai hand sanitizer misalnya atau kondisi terlalu asam gitu ya, sehingga kulitnya udah tolak duluan, atau dia masuk lewat hidung tapi ternyata ada silia ya udah ditolak duluan oleh bulu hidung, atau dia berhasil masuk ke dalam tubuh lainnya tapi kemudian ada mekanisme batuk lah, ada bersin, kemudian ada invasi dari sel-sel imun lainnya, sehingga sebelum dia menyebabkan penyakit, dia udah dieliminasi duluan. Ya, itu yang disebut avirulen. Kondisi di mana sebuah patogen atau virus, itu ya dalam hal ini kita berbicara virus ya. Virus itu tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi atau menyebabkan penyakit pada host yang dia targetkan. Karena tadi bisa dari jumlah ya, jumlahnya dia satu kopi gitu ya, sedangkan jumlah sel imun yang udah standby menunggu kehadiran dia itu lebih banyak gitu ya, sehingga sangat mudah untuk dieliminasi dan tidak bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian virulen. Nah, kalau virulen ini dia bisa menyebabkan penyakit ya, dia bisa bertahan dalam tubuh seseorang, bisa menyebar dan mereplikasi dirinya ya. Tapi ya dia tidak punya apa namanya? Pada akhirnya dia lebih ke menyebabkan gejala-gejala saja gitu ya. Gejala yang tidak parah atau tidak menyebabkan kematian. Jadi virulen itu kondisi di mana patogen itu punya kemampuan untuk menginfeksi penyakit pada manusia, tapi tidak sampai ke level fatal, tidak menyebabkan kematian. Gitu ya. Nah, transmisinya bisa dari satu strain ke uh, spesies yang sama atau bisa yang lain, gitu ya. Yang bisa bahkan di spesies yang beda. Ya. Dulu kan taunya kalau virulen itu kan cuma di spesies yang sama saja, Bu. Oh, ternyata karena penelitiannya sudah berkembang, sekarang sudah bisa pindah ke spesies yang lain gitu ya. Selama di spesies tersebut punya reseptor atau protein yang mempermudah si virus tersebut untuk masuk ke sel tersebut. Tapi intinya sama, tidak menyebabkan kematian. Ya, tingkat keparahannya sedang ke menengah, gitu ya. Sedangkan highly virulent itu adalah kemampuan patogen yang bisa membunuh, ya, bisa membunuh most of their host gitu ya, bisa membunuh sebagian besar gitu ya hostnya. Jadi sel-sel tubuh si host tersebut bisa 50% gitu. Atau bisa lebih dari 50% terinfeksi ya. Dalam hal ini jumlahnya ya, jumlah si virusnya itu lebih banyak daripada jumlah sel imun yang direkrut, yang berhasil direkrut untuk mengeliminasi virus tersebut. Contohnya seperti rabies atau contohnya seperti HIV, gitu ya. Begitu, teman. Selanjutnya kita masuk ke tadi ya. Dikatakan bahwa transmisi itu atau proses penularan penyakit oleh virus gitu ya atau bakteri itu terbagi menjadi dua. Ada horizontal transmission dan ada vertical transmission. Ya. Nah, horizontal transmission ini ya adalah proses penularan secara horizontal. Jadi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Ya, misalnya teman-teman lagi atau seseorang si A lagi duduk gitu ya, di sampingnya si A ada B dan si A ini bersin ya, kemudian aerosol dari si uh, droplet atau aerosol dari si A tadi, dari hasil bersinnya itu ya kemudian masuk melalui nasalnya si pasien B ya, si B gitu. Nah, itu secara tidak langsung sudah menginfeksi jalur horizontal ya, jadi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan kalau vertikal itu antara orang tua dengan keturunannya. Dalam hal ini adalah ibu ke anaknya. Dan mostly itu terjadi saat proses kehamilan, gitu ya. Proses kehamilan. Contohnya kayak eh, hepatitis gitu ya. Hepatitis itu kalau sebenarnya kalau ibu hamil gitu ya. Ibu hamil itu
Dia itu apa namanya? Pada saat bulan kelima dan bulan ketujuh itu sudah wajib periksa darah gitu ya. Jadi pemeriksaannya ada HIV, ada apa lagi ya? Sifilis, ada hepatitis B dan lain sebagainya. Nah, jadi harusnya seorang ibu sebelum hamil, sebelum melahirkan itu sudah diketahui dia bebas dari penyakit infeksi tersebut atau punya penyakit infeksi tersebut. Kalau pemeriksaannya dilakukan di minggu ketujuh atau minggu kelima, bulan kelima atau bulan ketujuh, itu masih ada kesempatan untuk diberikan vaksin, ya. Diberikan vaksin, kemudian diberikan obat-obat antivirus, ya, sehingga tidak akan menyebabkan penularan pada bayinya, ya. Tapi seringkali, apalagi di daerah desa-desa begitu ya, yang mereka tidak pernah untuk cek apa namanya USG di dokter gitu ya. Mereka ke bidan aja gitu, tidak pernah USG atau bahkan bukan ke bidan lagi tapi ke dukun beranak gitu ya. Nah, kalau ke dukun beranak itu kan dia nggak bisa cek abnormalitasnya gitu ya, atau tidak bisa cek darah gitu. Sehingga ketika misalnya lahir gitu ya, misalnya lahir dan ternyata ibu tersebut punya hepatitis atau penyakit lainnya, itu bisa menular ke anaknya dan juga ke dukun beranaknya. Gitu ya. Makanya kalau pasien yang punya hepatitis B, HIV dan sebagainya itu, kalau sudah ketahuan punya itu, kadang tidak jarang ada rumah sakit yang nolak gitu ya, nolak untuk apa namanya melakukan prosedur lahiran gitu ya, karena takut. Atau juga kadang rumah sakit nolak ketika udah 9 bulan nih, udah waktunya melahirkan, tapi si ibu tersebut tidak pernah cek darah. Nah itu ngeri tuh ya, kadang menulari si orang yang membantu proses persalinan, seringkali hepatitis itu ya. Betul. Nah, hepatitis yang tidak ditangani ketika si ibu tersebut hamil itu bisa menyebabkan penularan ke anaknya karena hepatitis bisa menembus plasenta. Ya, anaknya bisa lahir dengan hepatitis B atau dia tidak menunjukkan gejala hepatitis B, tapi kemudian ketika dewasa, karena hepatitis B itu, nanti teman-teman bisa baca jurnalnya ya, dia bisa menyerang sistem saraf, ya, dan nanti bisa menyebabkan yang paling banyak dilaporkan itu kasus gangguan mental seperti bipolar, gitu ya. Jadi anak ya bayi yang dilahirkan dari ibu yang memiliki hepatitis B tapi tidak divaksinasi ya ataupun tidak apa namanya tidak ditangani, tidak diberikan obat dan vaksin ketika sudah positif, maka akan memiliki salah satu gangguan mental yang paling banyak dilaporkan adalah bipolar. Ya, sehebat itu gitu ya si hepatitis ya. Tidak hanya menyebabkan gangguan pada hati tapi menyebabkan gangguan pada mental gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan dua peran ya. Kalau kasus seperti itu, dia juga sebagai vertical transmission, juga bertindak sebagai horizontal transmission. Itu ya, ngeri ya. Dia itu ditakutkan. Hal yang sama juga dengan varicella atau cacar atau campak juga ya. Measles ataupun varicella itu ketika menyerang ibu hamil itu harus langsung diberikan obat antivirus, ya katakanlah siklovir atau apa gitu ya. Karena tadi takutnya ya dia lahir dengan kondisi malformasi kongenital ya. Belum tentu gitu ya dia memang punya kemampuan masuk di plasenta sehingga bisa mengembangkan penyakit varicella ya. Tapi ada juga yang menyerang sistem yang lain kayak tadi bisa menyebabkan cacat atau gangguan pada otak ya. Tak jarang ya kasus varicella itu bisa menyebabkan retardasi mental. Tahu kan teman-teman retardasi mental? Retardasi mental tuh kayak anak idiot, Down syndrome, autisme. Nah, itu keterbelakangan mental ya istilahnya ya. Tuh, jadi memang harus hati-hati. Jadi perinatal transmission itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan karena kita tidak tahu apakah anak tersebut ini hanya membawa virusnya saja kemudian akan berkembang menjadi penyakit virus tersebut gitu ya katakan hepatitis tadi. Jadi nanti di 3 hari biasanya di 1 minggu setelah lahir ya kalau sistem imunnya lemah ya itu biasanya muncul tuh gejala hepatitis. Makanya biasanya bayi kalau baru lahir itu langsung disuntik vaksinasi hepatitis B ya hepatitis lah gitu ya biar tidak menyebabkan penyakit.
Biasanya di hari kedua, tiga, tiba-tiba jadi matanya kuning, ya, tubuhnya jadi kuning gitu. Nah, itu sudah terpapar daripada hepatitis. Atau kita jadi tidak paham gitu ya, selain berkembang menjadi penyakit tersebut, apalagi bisa berkembang menjadi penyakit apa ya? Karena tadi retardasi mental, kemudian gangguan bipolar itu kan tidak bisa kita lihat pada saat dia lahir gitu ya. Kalau kayak HIV, nah biasanya kalau HIV itu anak-anak masih kecil gitu ya, udah terkena HIV ya karena ibunya pada saat melahirkan eh apa namanya kondisinya sudah punya HIV. Meskipun sudah divaksin, sudah dikasih obat, nah tetap berkembang menjadi penyakit HIV. Ya, tapi setidaknya tidak langsung mematikan, gitu ya. Masih ada kesempatan ya untuk hidup, gitu ya. Ya, itu terkait dengan transmisi horizontal dan vertikal, ya. Ini adalah faktor-faktor patogenisitas, ya. Salah satunya adalah karakteristik virus. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi patogenisitas virus ya pada manusia itu adalah karakteristik dari virus itu sendiri. Ya, paling mudah kita lihat dari dia punya materi genetik apa, ya. DNA atau RNA, ya. Kalau virus DNA berarti yang dia bawa adalah DNA. Kalau yang RNA berarti yang dia bawa dalam tubuhnya adalah RNA, ya. DNA virus itu terbagi menjadi dua, ya. Ada double strand dan ada single strand DNA. Nah, ini mempengaruhi kemampuan dia untuk mereplikasi, ya. Seberapa cepat dia mereplikasi. Sedangkan kalau RNA virus juga sama, dia punya double strand RNA dan punya single strand RNA. Biasanya genom si DNA itu lebih besar, ya karena dia lebih kompleks ya DNA itu. Sedangkan kalau RNA itu biasanya lebih kecil daripada yang virus DNA. Selain itu, ya kemampuan mutasinya atau mutation rate-nya si DNA virus itu rendah, ya berbeda dengan RNA virus, ya mutation rate-nya itu rendah, jadi eh, pelan-pelan dia ya, jadi dia mutasinya pelan-pelan pelan-pelan gitu dan lama, sedangkan kalau RNA itu mutasinya cepat, ya. Kemudian kebanyakan virus DNA itu proses perakitannya di nukleus, sedangkan RNA itu proses perakitannya biasanya di sitoplasma. Kayak yang minggu lalu kita sempat bahas ya, dia bertemu antara kapsid atau protein struktural dengan virusnya di sitoplasma. Setelah di retikulum endoplasma dibuat kapsidnya, si replikasinya sudah selesai gitu ya, nah akan bertemu di sitoplasma. Ya, kemudian berdasarkan klasifikasi Baltimore itu yang minggu lalu ya teman-teman, yang tipe virus itu terbagi menjadi 7. Nah, kalau DNA itu mostly di grup 1, grup 2, dan grup 7. Sedangkan RNA itu banyak tersebar di grup 3, grup 4, grup 5, dan grup 6. Nanti bisa baca materi minggu lalu. Ya, belum Ibu share juga kayaknya, Ibu juga lupa. Kemudian contoh dari DNA virus seperti pox virus, herpes virus, ya. Kemudian ada human papilloma virus. Sedangkan kalau yang RNA itu ada retrovirus ya, seperti HIV, dan ada reovirus ya, contohnya seperti rotavirus dan picornavirus. Seperti itu. Nah, ini Ibu tambahan sedikit ya. Nah, ini positif single strand RNA sense gitu ya. Ini RNA yang menyerupai mRNA. Jadi dia itu ada virus ya, contohnya poliovirus, SARS-CoV dan dengue ya. Dia itu tipenya RNA, tapi dia itu yang positif sense single strand RNA virus. Gimana tuh ya? Dia itu tidak perlu melalui proses transkripsi karena RNA-nya sudah menyerupai mRNA gitu ya. RNA-nya sudah menyerupai mRNA. Ya, sehingga dia langsung melewati proses translasi secara langsung oleh host, gitu ya. Jadi tidak ada lagi proses transkripsi, dia dirubah lagi dulu menjadi mRNA, kemudian dibentuk RNA, itu tidak ada, ya. Nanti setelah dia ditranslasi, dia akan menghasilkan enzim yang bernama RNA polimerase virus, ya, yang dibutuhkan untuk replikasi. Kemudian yang kedua itu ada yang negatif ssRNA.
ya negatif sense single strand RNA virus. Dia itu RNA-nya komplementer dari mRNA. Ya, jadi dia sebenarnya RNA-nya itu ya masih harus dijadikan positif dulu. Ya, jadi dia tidak bisa langsung ditranslasi. Dia akan melalui tahap transkripsi dulu dengan cara ya dia menjadi positif RNA ya dibantu oleh enzim namanya RDRP ya RNA dependent RNA polimerase virus yang ada pada tubuh virus gitu ya. Baru nanti dia ada di translasi. Habis translasi baru bisa replikasi. Contohnya kayak influenza, rabies, dan measles. Jadi dia secara durasi dia masih lebih effort daripada yang poin satu. Yang poin satu ini cepat replikasinya karena dia langsung translasi. Ya. Yang ketiga itu ada double strand RNA virus. Dia membawa enzim ya RNA dependent RNA polimerase sendiri ya yang harus transkripsi dulu mRNA-nya dari strand negatif. Jadi dia harus transkripsi si mRNA-nya dulu ya baru jadi RNA ya baru dia translasi ya. Tuh, contohnya rotavirus. Selanjutnya yang keempat atau retrovirus, ini dia ada mekanisme transkriptasi balik. Jadi dia sudah dalam bentuk RNA, tapi ketika masuk, dia akan mereplikasi, RNA-nya akan direplikasi menjadi DNA oleh sebuah enzim namanya reverse transkriptase. Nanti eh, DNA-nya akan masuk ke genom host, kemudian DNA-nya akan ditranskripsi kembali menjadi mRNA. Habis mRNA baru jadi RNA. Habis jadi RNA baru ditranslasi. Ya. Jadi urutannya dia yang udah punya RNA diubah menjadi DNA, kemudian dibentuk menjadi mRNA, lalu nanti ada proses translasi. Contohnya adalah HIV, ya, yang paling umum. Seperti itu. Ini Ibu lupa, harusnya Ibu tampilkan di pertemuan minggu lalu ya. Jadi tidak semua meskipun dia RNA, dia langsung bisa ditranslasi. Ternyata kita lihat dulu sense-nya apa. Sense positif atau sense negatif. Setelah lihat sense-nya, kita lihat lagi double strand atau single strand. Ya. Ternyata baik single strand maupun double strand, mereka harus merubah diri dulu menjadi mRNA, ya. Habis itu jadi RNA, baru bisa ditranslasi. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi patogenisitas virus. Ya. Yang pertama ada jenis virus dan karakteristik genetiknya. Ya tadi jenis virusnya bawa materi genetik apa? Ya DNA kah atau RNA? Ya. Kemudian karakteristik genetiknya tadi ya single strand positif atau double strand atau negative sense atau positive sense gitu ya. Itu mempengaruhi kemampuan dia untuk bisa mereplikasi diri dengan cepat. Setelah itu ada yang namanya dosis infeksi. Dosis infeksi itu bukan obatnya ya, tapi jumlah si virusnya. Berapa jumlah virus sehingga bisa menyebabkan infeksi. Ada istilah yang namanya TCID ya, tissue culture infectious dose 50. Jadi dosis 50 apa namanya? Dosis yang bisa membunuh ya bisa menginfeksi sekitar 50% apa namanya? Hostnya itu ya. Selanjutnya ada faktor inang seperti status imun dan genetik. Ya, kalau orang tersebut sudah punya gangguan autoimun, sudah punya penyakit DM, ya, rentan gitu ya, rentan sakit, ya sistem imunnya udah lemah dari kecil. Nah, itu sangat mudah tuh jadi ladang untuk masuknya virus, gitu ya. Rentan sekali untuk masuknya virus. Lalu faktor lain seperti lingkungan, ya, proses sanitasi, kepadatan populasi. Ya, kepadatan populasi dikaitkan dengan ya kalau terlalu ini biasanya sanitasinya susah. Kalau terlalu padat itu polusi banyak, ya. Sanitasi juga rendah gitu ya, sampah di mana-mana gitu ya.
Kayak misalnya di Jakarta tuh ya ada orang yang sampai saking padatnya bisa tinggal di bawah flyover gitu ya. Seperti pernah kita bahas kayak kasus seseorang yang tinggal di apa namanya di dekat dekat TPS gitu ya, tempat pembuangan sampah gitu ya. Tidak selamanya dia berarti sehat gitu ya, meskipun dia sudah terpapar semuanya. Balik lagi, dia saat lahir atau dia saat dikandung ibunya punya masalah tidak dalam kandungan gitu ya. Kalau kita berbicara orang yang eh, finansialnya menengah ke bawah itu kan tidak bisa ini ya diukur ya, karena mereka saja kadang melahirkan ya biasanya ke dukun gitu ya, dukun beranak ya, atau apa namanya, eh ya sejenis itulah, bidan-bidan aja gitu ya, tidak pergi ke dokter, tidak cek USG, tidak pula dibekali dengan asam folat gitu ya, sehingga sanitasinya juga apa namanya, sanitasinya rendah, kemudian menjadi rentan untuk apa namanya sakit itu. Dan nanti kalau misalnya sudah menular ke anaknya, teman-teman kan udah sempat lihat di pertemuan 11 ya imunomodulator bahwa ada yang dia masuk di primary immunodeficiency. Jadi secara genetik sel B-nya udah rusak tuh. Mereka tidak bisa memproduksi antibody. Jadi mau dia tinggal di samping tempat sampah pun gitu ya. Kalau dia memang secara lahiriah sudah apa istilahnya ya, sudah tidak sehat gitu ya, maka dia juga bisa kolaps atau mati gitu ya, atau meninggal gitu ya. Tidak serta merta oh dia pasti sehat deh. Kalau kondisi apa namanya, kondisi tubuhnya dia tidak ada masalah ketika lahir, oke. Tapi ketika ibunya ternyata tadi tidak aware terhadap kehamilan, ya asal melahirkan aja, melahirkan pun di tempat yang sanitasinya rendah, gitu ya. Nah, bisa saja itu menyebabkan defekasi pada eh, defekasi, defek ya, defek pada sel B gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah apa namanya, patogenitas virus. Teman-teman ini Ibu kasih waktu 1 menit, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Nanti siapa yang mau menjelaskan bisa raise hand, nanti Ibu kasih nilai. Ibu izin sebentar ya, kamar mandi dulu ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi patogenisitas si virus tersendiri ya itu mostly ya apa namanya dipengaruhi oleh faktor inang gitu ya. Ada yang dia menyebabkan asimptomatik, ada yang bisa menyebabkan simptomatik. Biasanya virus yang menyebabkan asimptomatik itu jumlahnya belum banyak gitu ya. Jumlahnya belum banyak sehingga belum bisa menyebabkan penyakit. Ada juga yang simptomatik. Nah, simptomatik ini biasanya ya jumlah virusnya itu sudah, virus loadnya udah tinggi gitu ya, sehingga sudah muncul gejala-gejala dari penyakit tersebut dan bisa berakhir pada timbulnya penyakit. Ya, bahkan bisa menjadi critical infection gitu ya.
Nah, kemudian adapun faktor-faktor dari host itu sendiri, ya balik lagi ke faktor genetiknya, ya kesempurnaan sistem imunnya gitu. Kalau kalau kayak kita kita ya, semoga sih aman semua ya, eh apa namanya sistem imunnya. Dari usianya, kemudian sama imunokompetensi. Imunokompetensi itu adalah kemampuan atau kompetensi dari sel imun, ya, yang bisa defense terhadap patogen, ya. Oke, nah di sini kita lihat ya contohnya seperti mencit. Ada mencit yang dia membawa protein MX1 yang secara lahiriah punya MX1 protein, maka dia bisa menghambat replikasi dari virus influenza. Jadi ketika virus influenza masuk ke dalam tubuhnya, si pencit tersebut, ya automatically langsung diinhibit ya replikasinya. Ya, itu yang punya MX1 protein. Ada juga yang tidak punya, ya, yang dia membawa non-fungsional MX allele, ya, sehingga tidak bisa dia bertahan diri ketika ada replikasi dari influenza. Dia menjadi sangat rentan untuk terkena infeksi dari influenza. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan imunokompromis. Imunokompromis ini imunodefisiensi ya. Imunodefisiensi ya, status kurangnya sistem imun ya itu dikarenakan bisa jadi seseorang tersebut sebelumnya pernah sakit ya, kemudian sehingga punya gangguan dari sel-sel imunnya ya, sehingga membuat mereka lebih apa namanya vulnerable ya, rentan gitu ya, rentan, sangat mudah sekali untuk dirusak sel-sel imunnya oleh virus gitu ya, diinfeksi virus ya. Jumlah dari virus itu sendiri bervariasi gitu ya. Patogenisitasnya tergantung dari usia si host tersebut. Ya, misalnya kayak kasus kondongan, polio, sama Epstein-Barr virus. Itu bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya atau parah di usia dewasa. Namun, misalnya kayak rotavirus ya. Rotavirus itu diare ya, diare pada anak. Itu menyebabkan severe infection, jadi infeksi parah pada bayi atau anak di bawah 5 tahun. Gitu ya. Jadi usia juga punya eh, berperan gitu ya dalam infeksi suatu virus. Ada virus yang dia sangat rentan, sangat mudah menginfeksi anak kecil. Ada virus yang dia sangat mudah menginfeksi orang dewasa. Ya tadi kita balik lagi karakteristik virusnya seperti apa. Kayak varicella gitu ya. Varicella kan di manusia untuk anak kecil biasanya, atau enggak di usia remaja. Nanti kalau sistem imunnya turun di usia 50 tahun ke atas, atau mungkin belum sampai 50 tahun tapi sistem imunnya juga udah lemah gitu ya. Imunodefisiensi tadi, bahkan sebelum usia 50 tahun, katakanlah usia 20-an tahun udah kena herpes. Nah, itu juga ya bagian dari imunokompromis tadi. Ya, bahwa sel imun kita tuh ya bisa dengan mudah menjadi rentan ketika sebelumnya kita sudah pernah terpapar penyakit. Ya. Jadi mekanismenya bisa berbeda pada setiap usia. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar. Siapa yang mau mencoba menjelaskan keterlibatan 4 sel imun ya, dalam menghabisi atau mengeliminasi virus. Ada epitel sel, sel epitel, ada NK sel, ada plasmasitoid, sel dendritik plasmasitoid, dan kemudian ada sel dendritik. Ayo silakan yang mau menjelaskan. Hah? Tidak ada yang mau. Ayo dapat nilai teman-teman. Nah, gimana? Siapa yang mau menjelaskan? Gampang lo lihat aja sih panah-panahnya ya. Jadi virusnya masuk ya. Virus masuk bisa ke sel epitel ya. Kemudian ada yang langsung ke plasmasitoid ya.
Aduh, gimana? Ayo, siapa yang mau coba menjelaskan? Ini dapat nilai loh, teman-teman. Hmm, Oke, ayo, ditunggu. Ini kita nggak maju-maju nih kalau ini, karena ini masuk di soal ujian ya, gambarnya. Kemungkinan dia masuk di soal benar apa salah, yang butuh analisisnya tinggi gitu ya. Farhan, silakan. Coba menjelaskan Ibu. Jadi virus itu nanti bakalan masuk ke plasmacytoid dendritic cell dan juga epithelial cell. Kalau misalnya dia masuk ke plasmacytoid dendritic cell, dia bakalan mengeluarkan tipe 1 interferon plasmacytoidnya. Nah, itu tuh bakalan ngaktifin sel NK dan juga dendritic cell. Kalau dia ngaktifin sel NK, dia bakalan ngeluarin perforin sama granzin yang nantinya akan menghancurkan dari virus itu. Nah, kalau misalkan dia mengaktifkan dendritic cell, dia akan menghasilkan interleukin 12 dan juga 13 yang nantinya itu mengaktifkan sel NK juga, Bu, untuk menghasilkan perforin dan granzin. Dan juga sel NK ini bakalan ngasilin interferon gamma juga dari situ. Oke, interleukin 12 ya. Oke, oke. Terima kasih Farhan. Jadi kita lihat di sini dari gambarnya ya, bahwa pertama itu sel epitel ya, dia seolah-olah menyajikan antigen ya. Jadi kalau kita berbicara penyaji antigen atau APC, ada APC yang profesional, ada APC yang non profesional, teman-teman. APC yang profesional itu yang tugas utamanya ya, job desk utamanya dia memang sebagai APC atau antigen presenting cell. Contohnya seperti sel dendritik, apalagi satu, makrofag sama sel limfosit B gitu ya. Tapi ada juga yang non profesional, dalam artian tugas utamanya bukan menyajikan antigen, tapi dia punya kemampuan menyajikan antigen, tapi tidak sebaik APC profesional ya. Kalau dendritic cell kan dia salah satu APC utama ya. Nah, sel epitel ini akan menyajikan antigen sehingga menarik perhatian daripada si NK cell. NK cell yang tahu bahwa ada virus yang masuk ke dalam tubuh, olehnya akan dikeluarkan yang namanya perforin dan granzymes. Perforin akan membuat lubang pada sel target ya. Sini. Dia akan membuat apa namanya? Membuat lubang pada sel target. Nanti granzyme akan masuk ke lubang tersebut ya. Untuk ngapain? Untuk menginduksi mekanisme apoptosis ya. Mekanisme apoptosis. Nanti habis itu disekresikanlah si sitokin. Ya, dalam hal ini adalah interferon gamma sebagai protein antivirus utama dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal PDC, PDC ini virus ketika masuk ke PDC, ya, PDC langsung tuh memproduksi interferon tipe 1. Interferon tipe 1 dalamnya itu ada interferon. Jadi interferon itu ada dua tipenya ya. Secara umum ada tipe 1 yaitu interferon alfa dan beta, dan interferon tipe 2 itu interferon gamma ya. Nah, plasmacytoid PDC ini dia memproduksi interferon tipe 1. Dalam hal ini adalah interferon alfa dan interferon beta. Yang nanti tujuannya bisa menghambat replikasi virus sekaligus dia akan membantu NK sel menjadi aktif ya, dan juga men-trigger sel-sel imun yang lain. Selain daripada itu, ya, dendritic cell nanti akan aktif ketika ada virus masuk. Olehnya akan disajikan antigennya, ya. Dia sajikan antigennya dengan cara pertama dia produksi dulu interleukin 12 dan interleukin 15. Ya, sama-sama interleukin 12 dan 15 ini penting untuk aktivasi dan aktivasi daripada NK sel. Jadi interleukin 12 dia menstimulasi si produksi interferon gamma oleh NK sel, ya. Interleukin atau IL-15 dia mencoba untuk membantu kelangsungan hidup NK sel dan mendukung proses yang namanya proliferasi sel, ya. Nah, interferon itu, ya, interferon yang dihasilkan itu kan merupakan apa? Protein antivirus, ya.
Nah, nanti si protein antivirus tersebut dalam hal ini adalah interferon gamma yang diproduksi oleh NK sel, ya, yang sebagai respon tadi dari adanya interleukin 12, dia akan meningkatkan kemampuan fagosit daripada sel imun yang lain, dalam hal ini makrofag, gitu ya. Kemudian merangsang juga pengeluaran dari molekul-molekul MHC, ya, dan lain sebagainya, sehingga ada aktivasi daripada sel T, ya, sehingga mengarah kepada T helper 1 dan 2, ya. Jadi intinya kalau kita lihat di sini, ya, NK sel ini, ya, mulai dari virus yang infeksi sel epitel, yang masuk ke dalam sel epitel itu akan menginduksi sinyal apa ya, sinyal virus, ya, virus sensor, ya, bahwa ada virus yang masuk atau virus sinyal bahaya, gitu ya. Setelah itu NK sel yang mengenali bahwa ada sel yang terinfeksi, ya, akan memproduksi namanya perforin dan granzymes. Perforin tadi ngapain? Bikin lubang. Granzymes masuk ke lubang tersebut untuk induksi apoptosis, ya, sehingga terjadilah kematian sel target. Nah, plasmasitoid tadi akan memproduksi interferon tipe 1 alfa beta tadi. Tujuannya pada akhirnya adalah mengaktifasi si NK sel. Ya. Setelahnya ada juga sel dendritik, ya, sel dendritik tadi membantu produksi daripada interleukin 15 dan 12 sehingga bisa memperkuat fungsi daripada NK sel dan keberlangsungan hidupnya, ya. Jadi nanti bisa memperkuat sistem imun bawaan dan bisa memanggil, ya, atau mengaktifkan atau ya memanggil lah, merekrut untuk aktivasi dari sel imun dapatan, itu ya, aktivasi sel T dan lain sebagainya sejenis itu, ya. Nanti silakan dipelajari. Selanjutnya kita masuk ke infectious dose. Jadi jumlah patogen yang yang dibutuhkan untuk bisa menyebabkan penyakit disebut infectious dose, dosis infeksius. Jika seseorang terpapar satu kopi daripada apa ini SARS-CoV, gitu ya, maka kemungkinan kecil dia terinfeksi. Jadi sangat kecil kemungkinannya untuk bisa sakit, gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya sudah lebih banyak, gitu ya, sebenarnya kalau kita berbicara sistem imun kan terdiri dari lapisan-lapisan, ya. Setiap lapisan itu bisa membunuh sekian, lapisan sekian membunuh apa, lapisan sekiannya lagi bunuh apa, gitu ya. Tujuannya dari lapisan tersebut itu bisa menetralize atau bisa apa namanya, menetralkan sistem imun dari adanya patogen, ya. Nah, biasanya kalau semakin banyak virus dan semakin tinggi kemampuan virulensinya dia atau patogenisitasnya, ya, dia bisa menembus sampai layer terakhir dan bisa masuk ke dalam sel, ya, dalam hal ini ya gleus, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sistem pernafasan, contohnya influenza virus, strainnya Asian influenza A2. Ini dosisnya 0,6 sampai 3 TCID 50, ya, persen yang terinfeksi, ya. Ini 50%. Kemudian metode deliverynya atau transmisinya melalui aerosol, ya. Jadi aerosol sama droplet itu mirip-mirip, ya. Bedanya droplet mungkin lebih gede dikit, ya, lebih besar gitu daripada aerosol. Kalau aerosol tuh kayak mirip apa ya, spray gitu, ya. Kalau teman-teman bersin, bersin itu kan kadang tipis banget, ya, itu airnya kayak udara, kayak spray lah, kayak parfum kalau kita semprot gitu. Nah, itu aerosol. Kemudian rhinovirus. Nah, ini rhinovirus nih, dosisnya sangat kecil, ya. 0,032 sudah bisa menginfeksi 50%, ya. Kemudian metode delivernya atau metode transmisinya lewat tetesan hidung, ya. Jadi tetesannya masuk ke hidung, yaitu bisa masuk pelan-pelan ke dalam sel dalam tubuh. Adenovirus ya tipe 4, ini 0,5 TCID 50%, ya, lewat aerosol. Atau yang kita masuk ke sistem pencernaan, contohnya rotavirus, ini CJN, ya, jumlah yang dibutuhkan untuk menyebabkan penyakit itu 0,9 dengan 14%, ya, infeksinya, kemampuan dia untuk menginfeksi, ya, atau bisa meningkatkan titer daripada antibody, ya. Kemudian dia lewat oral ingestion, jadi apa namanya, seseorang yang misalnya tadi makan gitu, ya, terus makanannya tidak
tidak sanitasinya tidak bersih gitu ya, atau anak-anak kecil yang tadinya mungkin main di tanah tuh ya, kemudian tiba-tiba asal apa aja gitu di tanah diambil dimasukin mulut. Nah, itu penularan utama daripada si rotavirus ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada yang lain, contohnya coronavirus ya, strainnya HCoV229E ya, strainnya udah banyak ya. Dosisnya itu TCID-nya 13, PFU-nya itu 9. Ya, jadi kalau rute administrasinya ini nasal route, ya nasal resistance. Jadi dia lewat nasal, lewat hidung. Kemudian influenza, ya H1N1, H2N2, H3N2, dan banyak sekali H5N1 dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau H2N2 nih, TCID-nya 0,6 sampai 3. PFU-nya cuma 0,42 sampai 2,1 lewat aerosol, tapi udah bisa menyebabkan infeksi. Ya sudah bisa penetrasi ke dalam tubuh, ya mengelabui sistem imun dan menyebabkan penyakit. Rhinovirus lagi lebih kecil ya, strain RV15, TCID-nya 0,32, PFU-nya 0,024 ya, secara inhalasi sekali dia ya untuk bisa berkembang menjadi penyakit adenovirus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini kalau di hewan ya, kalau kita lihat SARS-CoV ini di hewan, untuk hewan yang mice, untuk yang secara genetiknya mereka HCE2, ya PFU-nya 70.000, ya terinfeksi bisa melalui inhalasi, ya. Kemudian apa namanya? Jumlahnya ini sekitar 36,8 ya, sekitar 7/19. Kemudian apalagi nih SARS-CoV yang lain di makaka ya, di makaka atau di sejenis monyet-monyetan gitu ya, sama ya 700.000 untuk bisa menyebabkan penyakit ya. Kemudian dia juga bisa secara intranasal ya, bisa juga intestinal. Kemudian di sini kita lihat dia 2/2. Jadi kalau yang masuk 2 gitu ya, 2/2 aja itu udah bisa menyebabkan penyakit gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian masih ada lagi ya. Nah, ini proses melihat dosis infeksi ya, virus infektif. Caranya gimana? Di sini ada virus stok gitu ya. Jadi virus stok itu adalah virus yang masih kental ya, larutan yang masih kental. Ya, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 tabung reaksi. Tabung reaksi yang isinya virus stok itu adalah isinya medium dengan si virusnya yang masih kental. Kemudian di setiap masing-masing tabung reaksi ini diisi dengan mediumnya. Kalau medium untuk virus itu agar itu kayaknya nggak terlalu besar ya efeknya untuk menghidupkan virus ya. Biasanya apa tuh mediumnya? Kayak embrio ayam kah atau pokoknya medium-medium lain ya selain agar kayaknya ya. Nah, agar itu biasanya untuk bakteri, tapi di virus itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berefek inkubasinya. Nah, kita lihat di sini virus stok itu masing-masing setiap tabung 1 sampai 7 itu diisi 0,9 mili medium ya. Lalu dari si virus stok ke tabung 1 diambil 0,1 mili, nanti dari tabung 1 ini diambil 0,1 mili lagi sampai seterusnya. Dan di setiap tabung ini sebenarnya kita cek ya, di petri dish. Kita teteskan di petri dish berapa banyak sih jumlah plak yang ada gitu ya. Jumlah plak yang ada, plak ini yang bundar-bundar putih ya. Jumlah plak yang ada menunjukkan bahwa virus tersebut infektif gitu ya. Jumlah virus infektif. Nah, kita lihat di tabung kelima ini masih banyak nih jumlah plaknya. Jadi dengan konsentrasi sekian, ya, masih cukup untuk virus menyebabkan infeksi. Lalu ternyata di 6 sudah berkurang ya, setengah lebih. Dan 10/7 sudah sisa 2. Gitu ya, plak yang dihasilkan. Ya. Jadi ternyata proses dilusi atau pengenceran, ya, ini menandakan bahwa proses pengenceran itu
yang berguna untuk mengurangi dosis infeksi virus. Tapi apakah semua virus bisa seperti ini? Tidak. Ya, rabies nggak bisa pakai metode ini. Ya, virus-virus lainnya tidak semua bisa pakai ini. Ya, yang replikasinya cepat itu sulit. Nah, ini adalah gen-gen yang kalau dimiliki seseorang, maka bisa menyebabkan adanya penyakit. Gitu ya. Beberapa di antaranya itu TLR3, DDX 58, TRAV3, TBK1. Ini genetik yang bisa menyebabkan seseorang rentan untuk terkena infeksi virus. Selain itu ada gen apa lagi? Ada DOC8, CXCR4, dan GATA2. Nah, ini adalah gen yang bisa menyebabkan kerentanan terhadap infeksi virus, khususnya untuk yang di kulit. Contohnya kayak kutil kelamin, ya, atau nanti kalau GATA2 ini identik apa namanya gen yang juga berkontribusi pada munculnya kanker serviks dan endometriosis ya, penyakit pada perempuan gitu ya, yang sulit untuk hamil gitu ya. GATA2, GATA4 ya banyak ya. Kemudian apalagi ada EPR1, EPR2, CIB itu genetik yang juga punya peran atau punya relasi terhadap pembentukan dari kutil dan juga kalau dia mutasi itu bisa menyebabkan kanker. Ya, dan kalau kita lihat ini semuanya common dalam tubuh kita ya. Banyak di tubuh kita. HLA atau MHC ya. Dengan kelas 2 MHC alel ya itu juga bisa clear hepatitis B infection. CPT11 dikaitkan dengan encephalopati. Kemudian kalau kita lihat AC2 nih ya. AC2 nih ini adalah reseptor yang kita semua punya ya. Yang mana itu adalah menjadi pintu bagi SARS-CoV untuk masuk ke tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat di gambar sebelah kanan itu ada dua gambar ya. Ada gambar apa namanya sel yang sudah banyak replikasi virus. Ada yang sebelahnya itu sudah apa namanya tidak ada replikasi virus atau virusnya cuma satu gitu ya, belum sempat replikasi karena sudah dihambat duluan oleh obat ya, salah satu obat namanya nafomestat. Nah, di gambar sebelah kiri gitu ya, infeksi yang sangat kerentanan tinggi infeksi dari SARS-CoV-2. Jadi bagaimana SARS-CoV itu ya, dia apa namanya berikatan dengan reseptor di permukaannya. Dalam hal ini adalah AC2 ya. Kemudian setelah dia berikatan, dia memproduksi yang namanya enzim protease ya. Enzim protease itu banyak ya, salah satunya ibu tulis di bawah ini ya. Transmembran protease serin 2 atau TMPRSS2. Yaitu protease di membran ya yang ada di dari human epithelial tissue ya, jaringan epitel kebanyakan manusia ya, termasuk di jalur nafas dan juga di paru-paru. Nah, si TMP RSS2 ini yang memediasi atau sebuah enzim yang dia gunakan untuk mereplikasi dirinya ya, untuk ada pembelahan sehingga bisa menyebabkan SARS-CoV-2 atau COVID-2 itu ya. COVID COVID-19 ya. Jadi banyak di dalam yang melalui mekanisme docking ya, signaling molekul. Kalau yang sebelah kanan ini ada peran dari obat nafomestat. Jadi nafomestat itu berdasarkan penelitian dia adalah salah satu obat yang bisa digunakan untuk terapi pada orang yang kena SARS-CoV ya, untuk mencegah adanya stroke gitu ya, atau blood clotting ya, apa namanya penggumpalan daripada darah. Itu nafomestat cocok digunakan untuk pasien COVID yang udah sampai di level takut darahnya akan menggumpal gitu ya. Biasanya di usia dewasa lansia ya, 45 tahun ke atas itu apa namanya rentan untuk kena stroke ya, atau penggumpalan daripada darah sehingga memperburuk kondisi gitu. Nah, nanti di sini nafomestat ya mekanismenya salah satunya adalah dia melarang gitu ya, menghambat daya si apa namanya ikatan antara SARS-CoV dengan reseptornya. Sekaligus dia juga ketika masuk dalam dalam sel
Naproxen juga bisa menghambat adanya menghambat protease itu sendiri. Jadi dia menghambat enzim protease sehingga tidak ada enzim yang bisa digunakan SARS-CoV untuk membelah dirinya menjadi lebih banyak atau tidak ada yang dia pakai untuk replikasi. Ya, banyak sih sebenarnya obat COVID gitu ya yang belum spesifik ke COVID, tapi kalau kita berbicara virus sebenarnya tidak banyak obat virus yang spesifik ke penyakit gitu ya. Kayak misalnya lamivudin itu ya oke lah kita bisa bilang dia spesifik ke HIV, tapi dia juga punya mekanisme di apa namanya di infeksi virus lain gitu ya. Misalnya obat Paxlovid ya, Paxlovid juga digunakan di hepatitis ya, tapi juga digunakan untuk SARS-CoV. Ya, nah Paxlovid juga sama, dia menghambat replikasi, ya, menghambat di proses dalam sel ini. Ya, kemudian ada satu lagi namanya remdesivir. Remdesivir itu juga salah satu antivirus yang bisa juga digunakan untuk menghambat si SARS-CoV-2. Tapi dia menghambatnya bukan di enzim protease yang ini, ya. Kalau nakumastat kan yang di sini ya, proteasenya. Dia menghambat yang RDRP, yaitu RNA dependent RNA polymerase, sehingga dia juga tidak bisa melakukan replikasi dan tidak bisa uh, ada mekanisme perakitan menjadi virus utuh. Begitu ya. Nah, ini infeksi virus dan terapinya. Ini adalah beberapa yang Ibu rangkum ya, virusnya apa, faktor virulensinya apa, dan mekanisme dia sampai menyebabkan penyakit. Nah, pertama ini adalah virus influenza. Virulence faktornya itu melalui si senyawa hemaglutinin, HA, dan juga neuraminidase atau NA. Jadi virus menempel pada reseptor asam sialat pada sel saluran pernafasan. Jadi di epitel pernafasan dia menempel. Kemudian dia melalui HA itu lalu masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi. Lalu nanti akan dilepaskan dengan bantuan si neuroamidase, biniamidase. Kemudian ada SARS-CoV-2, itu virulence faktornya dari si protein spike S. Ya. Jadi spike protein yang berikatan dengan reseptor AC2 pada epitel paru-paru dan usus menyebabkan fusi membran sehingga membran sel kita menjadi bisa menelan si siapa tadi itu si virus tersebut ya, sehingga virus pelan-pelan akan masuk untuk uncoating ya. HIV melalui glikoprotein. Nama glikoproteinnya JP120 dan JP41. Jadi JP120 akan berikatan dengan reseptor CD4 dalam tubuh manusia dan koreseptornya berupa CCR5 dan CXCR4 pada sel T helper yang memungkinkan GP41 untuk memediasi fusi membran dan masuk virus, lalu ada proses uncoating, replikasi, dan sebagainya. Kalau virus dengue, dia sih protein envelope, protein E, ya. Protein E-nya itu menempel pada reseptor sel fagosit mononuklear. Dia masuk melalui mekanisme endositosis, kemudian melakukan replikasi di dalam sel. Kalau herpes simplex virus atau HSV, itu virulence faktornya ya berupa glikoprotein GDGPGH atau GL. Jadi virusnya berikatan dengan reseptor permukaan sel, menginduksi fusi membran, tadi sama ya, jadi endositosis. Kemudian memasukkan genovirus ke sitoplasma, lalu terjadilah replikasi dan lain sebagainya. Kalau virus rabies melalui glikoprotein, ini hanya salah satunya teman-teman ya. Isinya banyak ini virulence faktor dari setiap virus. Glikoprotein G, dia berikatan dengan reseptor asetilkolin nikotinik di neuron, lalu dia masuk melalui mekanisme endositosis, lalu bergerak pelan-pelan ke sepanjang saraf ke sistem saraf pusat. Jadi dia bergerak pelan-pelan ke sistem saraf tepi, lalu kemudian target akhirnya adalah ke sistem saraf pusat, gitu ya. Hepatitis B ini HBsAg ya. Jadi kalau orang parameter seseorang itu punya hepatitis apa tidak, kita ukur, diambil darahnya dan dicek jumlah HBsAg-nya. Kalau ada positif HBsAg berarti positif punya hepatitis B atau hepatitis ya. Nah, virus berikatan dengan reseptor NTCP atau sodium taurokolat kotransporter polipeptid di hepatosit, kemudian masuk dan mereplikasi di T sel, sehingga bisa menyebabkan hepatotoksik, gitu ya. Kemudian kalau HPV atau human papillomavirus, ini protein kapsid L1 dan L2-nya menempel pada sel epitelium basal, masuk melalui mekanisme endositosis,
lalu pelan-pelan melepaskan genom ke dalam inti untuk mengganggu sel siklus daripada sel normal. Jadi ini adalah rangkuman virus-virus dan faktor virulensi dan virus tersebut, serta bagaimana mekanisme dari faktor virulensi tersebut sehingga bisa menghasilkan suatu penyakit. Ya. Nah ini misalnya human gene ya, kalau influenza virus di manusia ada IVID M3 bisa menyebabkan severe influenza atau influenza yang parah. Ya secara umum IVID M3 ini sebenarnya dia fungsi dalam tubuh adalah antiviral restriction factor. Jadi suatu senyawa antiviral gitu ya, atau virus. Tapi ketika dia bermutasi, juga dia akan membantu untuk masuknya si influenza menginfeksi tubuh. Ya. Atau ada HIV. HIV ini CCR5. CCR5 ya, dia dalam hal ini membantu entry dari virus. Jadi masuknya virus tersebut dibantu oleh CCR5. Ya. Dia resistance to infection dan slow disease progression. Jadi progresivitas daripada penyakitnya lama. Kemudian HB57 sebenarnya dia digunakan sebagai antigen presentation, ya, suatu senyawa yang penting untuk presentasi antigen. Tapi ketika dia mutasi, nanti bisa membantu untuk apa namanya masuknya dan terinfeksinya sel T. Gitu ya. Jadi sel T-nya itu menjadi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, gitu ya. Tidak bisa memproduksi interferon gamma dan lain-lain. Karena adanya gangguan dari HPV, ya, dia menjadi menyebabkan seseorang yang punya HPV dalam tubuhnya itu menjadi lebih mudah untuk beresiko terkena kanker serviks di dalam tubuh seseorang. Tapi ketika dia mengalami mutasi, yang terjadi adalah dia bisa meningkatkan resiko dari adanya kanker serviks, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mode ya atau transmisi seseorang ya dari orang A ke orang B ya untuk virus yang menyerang sistem pernapasan. Di sini ada kontak kontak transmission. Jadi kalau kontak transmission itu transmisi melalui kontak ya. Kontak itu bisa direct bisa indirect. Kalau direct itu contohnya apa? Ya antara person ke person ya. Tadi kayak kasusnya ya batuk dia juga kena batuk. Seseorang misalnya memegang gagang pintu tersebut pada saat dia pegang dia bersin ke gagang pintu tersebut, maka orang yang selanjutnya akan memegang gagang pintu tersebut akan juga terkena transmisi atau penularan daripada virus yang diperoleh oleh orang yang tadi bersin gitu ya. Nah, sudah sempat dibahas ya minggu lalu bahwa kemampuan suatu virus di luar benda hidup atau dalam hal ini di benda mati itu beda-beda. Tapi kebanyakan mereka tahan di benda mati itu sekitar 8 jam. Ya, 8 jam itu kalau di tanah. Kalau di benda mati mungkin sekitar 5-6 jam gitu ya. Tapi ya beda-beda tiap virus. Kalau corona kalau nggak salah 8 jam ya di tanah dan di uang itu bisa tahan sekitar 6 jam gitu ya, atau di objek lain selain tanah itu sekitar berapa jam gitu, kurang lebih lah. Kemudian melalui droplet, nah, droplet transmission ini ya lewat batuk, nanti akan aerosol, sama ya, bedanya droplet lebih besar, aerosol lebih kecil. Nah ini kalau gambarannya ya direct kontak ya, salaman, pelukan ya, kemudian ciuman. Kalau melalui udara ya droplet sama aerosol.
indirect contact tadi misalnya di gagang pintu atau habis pegang sesuatu gitu ya, habis pegang gelas kah, piring kah, uang atau kursi ya. Kemudian melalui makanan, makanan sharing food, sharing drink gitu ya. Padahal lagi sakit yang satunya. Kemudian karena serangga, ya serangga juga bisa menjadi vektor transmisi dari seseorang ke seseorang lainnya, dari orang yang terinfeksi ke seseorang yang sehat. Atau pet ya, hewan peliharaan juga bisa menjadi transmisi perantara untuk orang yang sakit bisa menularkan ke hewan, kemudian hewan tersebut menularkan ke majikannya yang lain, gitu ya. Nah, ini mode transmission dari several human respiratory tract virus gitu ya, virus yang berjalan di saluran pernapasan. Kayak adenovirus, familinya Adenoviridae, dia transmisi utamanya secara kontak ya, baik melalui droplet ataupun aerosol. Kalau influenza sama ya kontak, dia secara droplet ataupun lewat aerosol. Kalau para influenza ini kebanyakan belum ada yang detail gitu ya, masih belum jelas. Tapi kita mengklaimnya saat ini dugaan kita adalah melalui droplet dan aerosol. Begitu pula dengan metapneumovirus. Ya. Terus rhinovirus itu melalui kontak juga, droplet dan aerosol. Kalau SARS juga sama, melalui droplet dan juga aerosol. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana suatu virus bisa memicu aktivasi dari apa namanya, virus adaptive immunity dan innate immunity. Ini Ibu kamar mandi dulu, Bu ini gambar. Silakan 1 menit. Siapa yang mau menjawab ya? Oke, lanjut ya teman-teman. Ayo siapa yang mau menjawab mungkin. Jadi ini virus secara umum ya. Virus secara umum, ya bagaimana dia masuk, ya salah satunya adalah lewat eh, reseptor, gitu ya, reseptor pada sel inangnya yang match dengan dirinya. Atau ada juga koreseptor, gitu ya. Lalu setelah itu ngapain? Setelah itu ketika dia masuk, ya melalui mekanisme endositosis tadi, nanti ada apa namanya, virus sensor gitu ya. Virus sensor di sini ini adalah PRR ya. Contohnya adalah TLR atau toll-like receptor itu. Selain TLR ada RIG ya. RIG like receptor, RIG like receptor ya. LRR, RLR ya. TLR dan RLR. Dan nanti ketika si virus sensor tersebut atau like reseptor tadi sudah apa namanya aktif, olehnya nanti akan memicu yang namanya signaling molekul. Nah, signaling molekul nanti akan terus sehingga memicu transcription factor ya atau proses transkripsi. Ya.
Transkripsi itu ada banyak ya, ada NFK, NF-kappa-B, ada SJAK, ada STAT, atau jalur-jalur transkripsi lainnya banyak ya. Salah satunya tadi itu. Lalu dia akan memicu transkripsi GAT, ya utamanya interferon. Ya, interferon apa? Interferon misalnya interferon tipe 1 yaitu alfa dan beta. Lalu sitokin juga, sitokinnya berupa T helper 1, T helper 2. Atau ini ya interferon stimulated gates yang nanti bisa memicu adanya antiviral restriction factor. Aktivasi dari mereka semua tujuannya untuk mengeliminasi si virus tersebut. Ya. Dengan adanya tadi, maka bisa menginduksi respon antivirus dari sel-sel tadi, gitu ya, dan merekrut sel-sel imun yang lainnya. Jadi proses pemanggilan tuh, proses pemanggilan dari apa namanya sel imun yang lain. Nanti ada yang langsung mempresentasikan antigen, gitu ya, via MHC. Nanti akan dikenali oleh sel T, kemudian memicu aktivasi dari sel imun adaptif atau dapatan. Nanti tidak hanya itu aja, nanti ada kontribusi dari ini sel homeostasis. Dia menjaga tuh ya controlling daripada sel agar tidak apa namanya agar masih terus terkendali, gitu ya. Dan juga enzim-enzim lainnya yang diproduksi oleh retikulum endoplasma bisa dimodifikasi untuk sebagai respon terhadap adanya infeksi. Jadi intinya virus ketika masuk gitu ya, dia dikenali oleh virus sensor dalam hal ini PRR atau TLR atau RLR. Lalu kemudian aktivasi dari sinyal molekul, muncullah proses transkripsi dengan melibatkan transcription factor seperti interferon, di interferon ya, alfa beta. Kemudian ada TLP 1 dan TLP 2 dan antiviral restriction factor. Kemudian nanti bisa berimbas ke ini adalah gambaran dari target organ dari setiap virus. Jadi setiap virus itu punya target organnya sendiri. Ada yang dia punya dua target, target awal sama target utama. Ada yang dia memang tidak punya target lain selain target utama, ya. Dalam hal ini misalnya infeksi oleh adanya virus influenza, parainfluenza, rhinovirus dan rinitis. Ya, dia menyerangnya siapa? Dia serangnya kulit, tenggorokan, ya, kemudian paru-paru, kemudian apa namanya sistem pencernaan dalam hal ini usus, gitu. Kemudian apa lagi? Ya, nanti mereka akan bermigrasi, ya, akan bermigrasi ke kelenjar getah bening atau lymph nodes, ya. Lalu ada proses replikasi. Ada yang menyebar ke peredaran darah, ya, sehingga menyebabkan primary viremia. Jadi primary viremia itu penyebarannya ke hati atau limpa. Dan ada yang bukan replikasi lanjutan. Di sini kita lihat ya bahwa contohnya seperti denggi, dia targetnya adalah pembuluh darah, gitu ya. Kemudian apa lagi virus-virus lain seperti hepatitis B dan C itu bisa menyerang yang lain juga ya. Kalau kita lihat di sini ada juga yang pergi ke kulit, contohnya varicella, Ebola, pox virus. Kemudian ada yang ke otak, contohnya rabies. Ke sistem pernapasan, contohnya coronavirus. Ke ginjal, contoh hantavirus. Ya, hantavirus sama coronavirus itu dulu sempat sempat ini ya, sempat dikira sama, padahal beda ya. Sama ada juga yang ke salivary gland atau kelenjar air liur ya. Contohnya seperti rabies juga, sitomegalovirus dan gondongan. Betul. Jadi ada yang dia punya target awal ya, jadi infeksi awalnya itu cuma di mukosa atau luka yang terbuka, katakanlah kalau di kulit. Ada yang dia replikasi lokal, kemudian dia bisa masuk ke
apa namanya replikasi lokal kemudian masuk ke limfatik ya. Jadi dia udah replikasi di sini terus nanti dia masuk ke sistem limfatik untuk replikasi lanjutan. Kemudian ada yang punya mekanisme primary viremia, dia menyebar ke hati atau limpa. Ada yang secondary viremia atau kondisi di mana virus itu tersebar di organ target spesifik. Ya, katakanlah tadi udah kita sempat bahas. Selanjutnya ini adalah rabies virus ya. Rabies virus bagaimana dia masuk? Ya, dia masuk kalau kita lihat di sini. Mana nih? Ini ya dari proses absorpsinya. Jadi rabies itu kan virus RNA ini ya ssRNA ya. Negatif sense single strand RNA virus ya si rabies itu. Jadi nanti dia akan melakukan proses penetrasi ya dibantu oleh reseptor di sel host ya sel inang. Lalu nanti dia akan dilakukan penetrasi melalui mekanisme endositosis tadi ya. Jadi ada terbentukan untuk endosom, lalu nanti kapsidnya akan terbuka yang tersalur hanya materi genetik. Nanti setelah itu materi genetiknya itu ya, RNA virusnya itu akan dilepaskan ke sitoplasma, lalu nanti RNA negatif virus oleh sebuah enzim yang namanya RDRP ya, RNA polimerase, RNA RNA dependent RNA polimerase gitu ya. Oke, kemudian nanti dia akan apa namanya mRNA-nya tadi yang sudah ada akan digunakan untuk mensintesis protein struktural dalam hal ini kapsid dan si enzim virusnya di ribosom. Habis itu nanti ada proses perakitan ya. Habis proses perakitan nanti RNA negatif tadi akan yang baru tadi nanti akan disintesis dari RNA yang positif ya. Dari RNA yang negatif ini akan disintesis lagi dari RNA positif ya. Nanti digunakan untuk membentuk si virus yang utuh gitu ya. Nanti akan ada proses perakitan. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dia masuk, absorpsi, penetrasi, uncoating, ya kemudian ada proses perubahan sensnya. Lalu setelah itu akan proses replikasi. Nah, sens yang tadi negatif akan dipositifkan untuk membentuk virus yang baru. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar samping ya, dari proses bagaimana dia digigit, ya anjing misalnya menggigit, ya jadi si virus akan pelan-pelan masuk dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat, ya seperti itu. Nanti dia pelan-pelan lewat dorsal root ganglion, dari sendi-sendi tulang belakang, gitu ya. Nah semakin dekat si siapa namanya tuh gigitan, ya semakin dekat gigitannya dengan otak, maka semakin cepat proses inkubasinya ya, proses untuk uh, menimbulkan gejala. Jadi kalau kita lihat di kaki dia pelan-pelan naik. Dia sampai bisa menyebabkan gangguan pada otak, mata, ya saluran air liur gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini udah jam berapa ya? 10.33 ya. Selanjutnya, uh, bagaimana mekanisme si rabies sehingga bisa masuk ke dalam tubuh? Ya, dia punya mekanisme untuk menghambat interferon signaling. Jadi dia menghambat ya proses signaling atau jalur dari munculnya interferon. Baik itu alfa, beta maupun gamma. Sehingga tidak ada yang sadar bahwa ada virus yang masuk gitu. Ataupun kalau sadar tidak mampu untuk memproduksi protein antivirus. Ya. Dia juga punya mekanisme untuk menekan aktivitas dari sel dendritik sehingga tidak bisa menyajikan antigen dan tidak bisa mengaktifasi sel T. Selain itu dia juga punya mekanisme untuk memanipulasi BBB seolah-olah dia punya sebuah protective barrier gitu ya. Dia punya sebuah protein yang membuat dia yang menyelubungi dia sehingga bisa dengan mudah masuk ke blood brain apa namanya BBB ini blood brain barrier atau sawar otak gitu ya. Dan berubah permeabilitasnya menjadi lebih mudah untuk dimasuki oleh virus rabies.
Kemudian juga dia punya protein-protein virus yang akan dia keluarkan, yaitu RBV protein seperti B7, H1, HLA-G yang berperan penting dalam pengelabuan daripada sistem imun, yang juga nanti bisa berperan untuk menekan daripada aktivasi sel T. Sehingga sulit banget tuh ya dia menghambat aktivasi sel T, tapi udah dihambat duluan oleh uh, siapa namanya si virus rabies tersebut. Lalu gimana? Bukan udah ditekan gitu. Nah, nanti si sel T yang udah terinfeksi nanti akan mengkode sel di tetangganya. Nanti kalau misalnya udah vaksinasi gitu ya, sel tetangganya itu akan langsung produksi interferon gamma untuk langsung mengeliminasi si rabies gitu ya. Nah, ini kalau dari apa ini ya, NTD ya, oleh WHO, kalau digigit langsung dicuci ya 15 menit di bawah air mengalir menggunakan sabun dan juga desinfektan, lalu harus diberikan vaksin dan RIG. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Jadi post exposure prophylaxis itu terbagi menjadi 3 ya. Kategori pertama, kalau cuma kena sentuhan saja gitu ya, tidak digigit, tidak dicakar gitu ya, cuma kena bulunya katakanlah dari si anjing gila gitu ya. Nah, itu cukup dibilas air saja, tidak perlu diberikan vaksin. Ya, tapi kalau misalnya sudah digigit ya bukan digigit, dicakar gitu ya. Dicakar kukunya itu ya, baik di kaki maupun di tangan, itu harus dicuci bersih lalu harus dibawa segera ke puskesmas untuk diberikan vaksinasi. Kalau digigit, maka harus langsung dicuci bersih dan langsung diberikan vaksinasi plus RIG. RIG itu rabies immunoglobulin atau antibody rabies. Jadi vaksinasi tidak cukup gitu karena orang tersebut mungkin sulit atau lama untuk membentuk antibody. Jadi biar tidak lama, langsung diberikan antibody dari luar aja gitu ya, berupa RIG. Nah, ini gambar vaksinnya ya, yang di puskesmas yang biasa dipakai di Indonesia itu yang merek Verovac kalau tidak salah ya. Jadi diberikan secara intramuskular 1 dosis ya, isinya berupa virus rabies yang inaktif. Kemudian ada juga yang RIG ya. RIG itu rabies immunoglobulin. Di sini contohnya yang bisa dipakai secara intramuskular dan subkutan. Biasanya sih orang pakai intramuskular maksudnya. Ya. Lalu ini untuk virus varicella. Jadi varicella ketika dia masuk dalam tubuh, dia akan menginfeksi sel dendritik. Ya. Sel dendritik sudah terinfeksi, harapannya sel dendritik bisa mengaktifasi sel T, tapi sel T sudah terinfeksi duluan oleh si varicella. Ya, varicella akan migrasi ke lymph node ya atau kelenjar getah bening, sehingga si sel T tadi yang sudah terinfeksi akan melakukan migrasi ya, migrasinya sehingga proses migrasi tersebut menghasilkan lesi atau ruam-ruam gitu ya, ruam-ruam kayak cacar gitu. Nah, itu sel T sudah terinfeksi. Lalu ketika sudah selesai, infeksinya sudah lesinya sudah tidak sudah muncul, ruamnya sudah muncul, nanti si varicella akan menetap ke DRG atau dorsal root ganglion ya. Apa itu bahasa Indonesia? Ganglion akar dorsal ya, di tulang punggung, pokoknya di bagian dorsal lah ya. Dia menetap di situ sampai nanti ya laten ya, nanti akan ada mekanisme reaktivasi kalau sel host yang dia targetkan itu uh, sudah rentan kena sel imunnya rentan gitu ya, sehingga nanti ketika aktivasi dia muncul berupa sigles atau cacar api atau herpes ya. Jadi tadi yang masuk adalah virus varicella. Varicella awalnya menyebabkan cacar variola. Ya, kalau sudah laten, nanti ketika dia reaktivasi, dia kembali menjadi virus yang sama, tapi dengan efek yang berbeda. Efeknya berupa sigles atau herpes zoster gitu ya. Nah, kemudian di RK sel sendiri, ini kan kita tadi sel dendritik sama sel T. Kalau sel NK sama dia di inhibisi fungsi sitosoliknya, sitolitiknya. Sitolitik itu apa tadi? Jadi NK sel tidak akan mampu memproduksi perforin dan granzymes untuk melakukan mekanisme apoptosis karena udah dihambat duluan oleh
si siapa namanya varicella. Selain itu dia juga bisa memodulasi daripada interferon gamma dan TNF sehingga tidak akan bisa tuh aktif atau diproduksi interferon gamma dan TNF sebagai bentuk dari protein antivirus yang akan mengeliminasi siapa namanya varicella ini. Nanti dia akan mutan. Lalu apa yang terjadi? Ya, nanti oleh sel tetangga akan dikode ya untuk menghasilkan mekanisme-mekanisme lain agar si virus tersebut cukup menginfeksi sel yang tadi saja, tidak pergi ke sel tetangga. Ya. Dari sini varicella primary infection-nya bisa menyebabkan komplikasi pada sebagian anak yang sehat, itu ya berupa bakterial sepsis, pneumonia, encephalitis, dan komplikasi pada darah. Kemudian ada laten. Nanti laten itu ketika sistem imun melemah, nanti dia mengalami aktivasi menjadi zoster yang dialami kurang lebih 15 persen ya. 15% dari pasien yang lebih tua sekitar 50 tahun ke atas. Dan komplikasi yang bisa terjadi tanpa adanya rash atau ruam itu adalah pielitis, vaskulopati, dan lain sebagainya. Ya, pada akhirnya bisa menyebabkan neuralgia post-herpetic. Nah, obat-obatannya apa? Jadi kalau kita berbicara, kalau rabies tadi jelas ya, rabies itu tidak punya obat ya, adanya hanya antibodi dan vaksin. Ya, kalau misalnya varicella, virusnya sudah menghasilkan gejala, kita terapinya dua, terapi virus dan terapi gejala. Terapi virusnya kita pakai antivirus asiklovir, yang paling banyak dipakai yang Sitavik, ya atau kayak generiknya asiklovir biasa gitu ya. Atau bisa juga pakai favipiravir. Keduanya tersedia dalam bentuk oral dan topikal ya. Jadi biasanya dokter itu tidak hanya dia kasih, jadi asiklovirnya dua biasa dikasih sama dokter, asiklovir oral sama asiklovir yang salep atau krim. Ya, jadi dari dalam iya, dari luar iya, gitu ya. Bisa itu seperti itu. Kemudian bisa dengan pencegahannya melalui vaksin. Dan kita lihat dari gejalanya oh ternyata demam dan juga nyeri gitu ya di sekitar luka. Itu bisa diberikan paracetamol. Kemudian kalau ada rasa gatal yang berlebihan, kita biasanya berikan antihistamin oral seperti CTM atau cetirizine gitu ya. Nah, kombinasi dari asiklovir sama famciclovir ini nggak boleh ya. Jadi tidak boleh dikombinasi asiklovir sama famciclovir karena ketika dikombinasi asiklovir bisa meningkatkan kadar famciclovir dalam darah sehingga bisa memicu gejala-gejala lain seperti mual, muntah, dan penyakit lain yang tidak diinginkan gitu ya. Ah, seperti itu. Jadi kalau rabies tadi kita memang tidak apa namanya tidak punya penanganan untuk hidrofobia dan aerofobianya karena kita langsung ke bentuk antibodi saja gitu ya untuk mematikan si rabiesnya. Tapi kalau varicella beda kasus ya dia sudah bisa menimbulkan gejala ya kita terapi virusnya sendiri dan terapi gejala yang muncul. Nanti teman-teman ketika presentasi juga terapinya itu dua ya, terapi gejala sama terapi virusnya itu sendiri. Itu. Kalau psiklopir sama vasiklovir bagusnya dia mana? Sebenarnya bagusnya yang vasiklovir, tapi dia jarang ada di apotik. Ya, vasiklovir ini juga harganya tidak lebih murah daripada asiklovir. Ya, jadi memang lebih merakyat asiklovir dan asiklovir juga sama efeknya. Ya, cuma si vasiklovir ini dia lama dalam darah, sehingga efeknya juga lebih lama. Ya, itu teman-teman untuk materi kita pada siang hari ini. Jadi tidak ada waktu ya untuk presentasi, jadi silakan presentasinya di apa namanya minggu depan saja ya. Di minggu depan saja untuk presentasinya. Nanti minggu depan berarti ambil lidah ketika ibu masuk PPT kelompok satu ya sudah tersaji ya. Jadi dan teman-teman sudah duduk di depan ya yang presentasi. Boleh Bu, membawa catatan ya, boleh membawa catatan kecil yang isinya tentang virus yang kalian bahas, tapi tidak boleh bawa HP dan tidak boleh menggunakan komputer atau laptop untuk searching di Google ya. Eh, seperti itu. izin Ibu. Jadi kita langsung absen saja ya teman-teman. Nadia Miranda ada. Hadir Ibu. Eh, mohon maaf ya teman-teman suara ibu. Duh, udah berantakan banget ya. Bebe Ananda, Hadir Ibu. Dian Pratiwi, Hadir Ibu. Dian hadir. Nadia Salsabila,
Hadir Ibu. Cynthia Miratika ada tadi ya. Oke.